Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel Cinta Sholawat. Alhamdulillah, kali ini kita bisa bertemu lagi. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya pada sehat terus. Mudah-mudahan yang sedang bekerja ditambah-tambah rezekinya, yang sedang dagang tambah-tambah rezekinya, yang belum dapat jodoh mudah-mudahan cepat dapat jodoh, yang belum punya keturunan mudah-mudahan Allah kasih keturunan yang soleh tur soleha, amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video kali ini saya ingin menyampaikan beberapa inspirasi lagi, yaitu masih tentang loa. Nah, di kali ini kunci sholawat dan loa itu apa gitu kan. Nah, kita masih belum paham nih. Ya, kuncinya itu sebenarnya mah semakin tenang, semakin terwujud apa yang kita mau. Itu kuncinya. Jadi kuncinya itu adalah ketenangan. Nah, jadi kali ini loa dan sholawat bersinambung, bersatu, atau sama-sama sejajar. Dalam kata arti, kita bersolawat harus dengan loa, kita melakukan loa ya harus dorong dengan sholawat. Nah, kali ini sholawat dan loa kuncinya itu apa? Ketenangan. Semakin kita tenang, maka semakin terwujud apa yang kita harapkan gitu. Nah, ketenangan ini maksudnya di mana? Ketika kita melakukan kegiatan sehari-hari, baik pekerjaan, baik perbuatan apa yang kita lakukan, tapi dengan secara tenang, maka disitulah akan terwujud apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan. Nah, ketenangan dalam kata arti di sini adalah pasti timbulnya rasa ikhlas, ikhlas dalam melakukan setiap perbuatan, setiap kegiatan gitu kan. Nah, selain masalah ikhlas, masalah melakukan kegiatan, kita pasti kalau sudah tenang tidak akan meragukan, kalau tidak akan melakukan yang namanya sifat amarah, sifat dengki, sifat sombong, sifat takabur. Karena semua itu kita butuh ketenangan. Kalau kita sudah tenang, nah itu pasti segala sesuatu nggak jauh pasti akan terwujud dengan cara afirmasi ini, dengan secara sinkronnya ini antara loa sama sholawat. Nah, kita sering mendawamkan sholawat terus di pagi hari dengan secara tenang dan lakukan ekspresinya, loanya tersebut itu ke dalam hal yang bersifat positif gitu kan. Insya Allah itu akan terjadi keajaibannya. Kita jangan muluk-muluk keajaiban lebih jauh. Insya Allah Allah akan memberikan rezekinya banyak. Cuma yang kita harapkan satu, hati kita dikasih tenang. Hati kita dikasih tenang, prasangka baik itu akan timbul kepada makhluknya. Nah, kembali lagi, kalau sudah tenang itu akan mempunyai prasangka baik kepada siapa? Kepada makhluk Allah, kepada teman-teman kita, saudara kita, atau lain sebagainya. Kalau kita ingin diberikan sesuatu yang indah oleh Allah, maka harus punya prasangka baik. Prasangka baik itu timbulnya awalnya dari mana? Dari ketenangan. Kalau hati kita udah tenang, kita melakukan ketenangan dengan cara sabar, ikhlas, walaupun ada teman-teman kita di sekeliling nggak enak didengar dengan ucapan-ucapan mereka, kita bawa tenang, bawa sabar. Insya Allah ketenangan itu akan memulai dari kehidupan kita yang baru. Insya Allah Allah akan permudah setiap urusan kita, permudah setiap rezeki kita, dipermudah setiap apa yang kita harapkan, gitu kan. Yang paling utamanya ya ketenangan gitu. Kalau udah tenang itu ngalir, rezeki itu ngalir. Tapi kalau misalkan kita masih belum tenang, masih berpikir tentang negatif mulu gitu kan, yang lebih spesifiknya melakukan kata-kata yang kurang bagus lah, apalagi sampai kita nggak percaya sama Allah gitu kan. Jadi harusnya kita berprasangka baik sama Allah, malah kita tidak berprasangka baik sama Allah. Nah, itu akan terjadi di situ. Makanya yang penting intinya kita harus benar-benar punya
rasa prasangka baiklah kepada sesama gitu kan, supaya ketenangan itu akan hadir di dalam hati kita, ketenangan itu akan datang di hati kita. Kalau sudah ada ketenangan, maka insya Allah segala apapun yang tadi saya udah katakan itu pasti Allah kasih. Karena kita kan masing-masing ini mempunyai harapan, mempunyai keinginan, mempunyai kemauan di dalam jiwa kita, inginnya apa itu kan udah masing-masing. Cuma kan di sisi lain saya cuma hanya bisa memberikan inspirasi, karena inspirasi ini yang sudah saya alami gitu, yang sudah saya rasakan dengan cara sholawat saya dawamkan dan ditaburi atau saya lakukan yang namanya loanya ini, law of attraction-nya ini, supaya apa yang kita masukkan di dalam tubuh kita ini sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW akan didorong oleh loanya ini, law of attraction-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman nih yang baru lihat video ini, yang belum tahu loa itu apa, law of attraction-nya apa, nah itu ada di video yang kemarin yang sudah saya buat. Nah, loa itu artinya hukum tarik menarik gitu kan. Jadi hukum tarik menarik. Kalau tarik menariknya ke sifat positif akan terjadinya positif. Tapi kalau tarik menariknya ke sifat negatif maka akan terjadinya negatif. Nah, itu salah satu yang disebut dengan loa gitu kan, law of attraction gitu. Makanya jangan sampai kita berpikir putus asa, jangan sampai kita sudah selawat masih begini-begini aja jadi nggak berselawat lagi. Nah, inilah tekniknya yang saya katakan, ini tekniknya seperti ini gitu. Kalau loanya itu kita nggak pakai, kita pakainya loa ke negatif mulu, ya emang harus begitu karena dorongan selawat itu sesuai loa. Kalau loanya kita negatif jadi dorongnya ke negatif. Kalau loanya itu sifatnya positif, ya pasti ke positif. Karena loa itu ya berhubungan sama sholawat. Apa yang kita lakukan ini dengan sifat kebencian, maka akan kebencian yang ada gitu. Tapi kalau sifat kita ini pemaaf, pemurah, terus tidak ada rasa benci sama orang, maka di situ akan didorong oleh sholawat dengan kemudahan. Setiap rizki kita, setiap apapun yang kita inginkan akan dipermudah. Nah, itulah yang disebut dengan loa gitu kan. Boleh, takutnya teman-teman yang baru nonton, yang belum tahu gitu kan, di sini kita di sini saya memberikan inspirasi saja gitu. Mudah-mudahan yang sering berselawat, teman-teman di sana yang sering berselawat, yang belum tahu loa, mudah-mudahan lebih tahu lagi dan mudah-mudahan dipraktekkan baik di hukum kegiatan sehari-hari ataupun di saat kita mau tidur gitu kan. Seperti video yang kemarin atau video yang sebelumnya yang sudah saya buat, mudah-mudahan menjadi manfaat juga. Nah, video kali ini mudah-mudahan jadi manfaat juga bila mana itu dilakukan gitu kan. Nah, sholawat apa saja Kak supaya loa itu nyambung? Semua sholawat bisa. Yang penting loa itu adalah kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, mau bersifat negatif atau bersifat positif caranya gitu kan. Kalau sifat positif yang akan terjadi positif, sifat negatif yang akan terjadi negatif, seperti itu. Jadi namanya prasangka. Jadi harus prasangkanya baik kalau memang Allah ingin memberikan yang terbaik buat kita semua itu. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita salah menafsirkan bahwa sholawat itu ya nggak ada keajaibannya, ya sholawat itu nggak ada apa-apanya. Itu tergantung afirmasi kita, tergantung kehidupan kita, tergantung apa yang kita lakukan. Yang sudah saya katakan sebelumnya, yang perlu kita lakukan adalah merubah pikiran dan perasaan kita. Pikiran dan perasaan kita setelah itu pembicaraan dari mulut kita ini menyesuaikan enggak dengan akhlak, dengan kebaikan. Kalau menyesuaikan, maka lakukan yang terbaik, insya Allah Allah kasih dikabul setiap hajat kita dan ada keajaibannya di situ dari sholawat gitu kan. Itu tanda-tandanya gitu kan. Tapi kalau misalkan perasaan dan pikiran kita masih begitu-begitu saja, tidak mau dirubah, nggak mau dirubah, kita sudah sholawat begini-begini aja kan, itu namanya loa. Mendorong ke hal yang negatif, ya didorong hal negatifnya. Kalau ke positif, ya didorong hal positifnya. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Kita ini ya begini-begini aja. Tapi kalau misalkan kita rubah perasaan kita, hati kita, pikiran kita, sama kata kita berbicara itu yang baik-baik, maka akan terjadinya yang luar biasa dahsyatnya. Seperti itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan
apa kunci dari sholawat dan doa itu apa, yaitu tadi ketenangan. Semakin tenang maka semakin terwujud apa yang kita harapkan, mudah-mudahan. Yang penting kunci dari beberapa hal, yaitu satu, kalau misalkan kita sudah membaca sholawat, niatkan dalam hati supaya kita dipermudah urusan di dunia dan di akhirat. Kedua, mudah-mudahan dengan sholawat kita itu diberi keberkahan dunia dan akhirat. Yang ketiganya, mudah-mudahan setiap kita bersolawat, apa yang kita harapkan di dunia dan apa yang akan jadi bekal di akhirat terwujud. Itu yang kita harus perhatikan. Jadi kita membaca solawat ini bukan urusan dunia saja. Jadi semuanya akan tercakup di antara dunia dan akhirat. Jadi dunia kita bahagia, akhirat akan mendapatkan bekal, dan mudah-mudahan Allah ridhoi setiap apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan di alam dunia ini untuk bekal nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dengan inspirasi-inspirasi, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi ilmu baru. Dan bila mana ada kata-kata ucapan yang saya katakan, yang saya ucapkan kurang berkenan dan tidak pas di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan milik saya, kesempurnaan milik Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.